Wong itu ember ember besar itu Mbak. Iya. Ember besar itu ketika ada hujan itu kan ditandai di itu ya. Itu yang mereka itu ya halusinasinya itu dikirain kolam renang Mbak. Dan jebur ke situ. Kapanpun dan dimanapun. Ya, kali ini kita di podcast Ya Logika lagi ya. Kita ketemu kedatangan dua bintang tamu, bapak-bapak yang sangat kece sekali nih ya Pak. Saya jerdek Pak di sini Pak, karena ada Pak Polisi. Biasanya saya ketemu di jalan itu kalau dulu belum punya SIM pasti mundur-mundur gitu ya Pak. Karena ada Pak Polisi. Ya, Bapak Kurnia Setio Julianto nggih Pak dari Kanit Binmas Polsek Kebumen. Dan Bapak Beni Prihatno dari Ketua DPC GAN Cabang Kebumen. Pak Kurnia sudah lama Pak jadi polisi? Ya, terima kasih Mbak Nisa Pak. Mbak Nisa ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Ini saya jadi polisi udah kurang lebih 19 tahun ya. 19 tahun dari tahun 2002 ya sampai sekarang. Ternyata waktu cepat berlalu ya, jadi nggak terasa ternyata udah 19 tahun jadi polisi. Iya. Jadi banyak kesan-kesan suka dan duka yang udah kita lalui ya. Jadi yang penting kita tetap semangat untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Senengnya apa Pak kalau jadi polisi itu Pak? Ya kita ya, menurut dari senior-senior kita ya, bahwa kita tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Di situ insya Allah ya, sebagai insan yang beriman, kita itu merupakan mungkin ladang ibadah buat kita untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan perekonomian, beribadah dengan aman. Itu insya Allah mungkin itu merupakan ladang ibadah juga buat kita gitu. Kalau polisi sering ini nggak sih Pak pindah-pindah tugas gitu? Betul ya. Ya kalau di Polri memang istilahnya kita jalur komando ya dari atas. Jadi kita waktu pas pertama kali mendaftar itu siap ditempatkan di mana saja. Contohnya saja saya di tahun 2004 saya harus dinas di Angguru Aceh Darussalam ya. Tadi sudah disampaikan. Saya pernah dinas di sana, dikirim di sana selama hampir kurang lebih 1 tahun ya. Jadi kita melaksanakan tugas walaupun jauh dengan keluarga, tapi doa mereka kepada saya sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa kembali selamat gitu. Yang paling senang ditugaskan di mana Pak? Di semua bagian sih bagus ya, semua bagian bagus, fungsi bagus. Cuma yang menurut saya yang terkesan karena saya di bidang binmas ya, itu menurut saya pas dengan karakter saya karena di situ saya bisa mencoba ya berbagai ilmu, membina ya, misalnya memberikan tentang pembinaan kepada dari usia anak-anak, remaja sampai mungkin ada yang orang tua ya. Jadi kita berbagi ilmu, ada rasa kesan menurut saya bahagia gitu, bisa memberikan informasi kepada baik yang anak-anak, remaja maupun yang orang tua. Pembinaan masyarakat berarti nggih niku ya masyarakat, Pak. ya. Ya ini di sini juga ada Pak Beni Prihatno ya dari GAN atau Granat mungkin ya Pak. Ya, selevel apa senasib sebenarnya. Senasib sama aja ya Pak, Granat Home gitu ya bukan. Kalau GAN itu apa sih Pak? GAN itu Generasi Anti Narkotika Nasional. Itu terbentuk ada lembaga swadaya masyarakat. Sebetulnya itu relawan sih ya Mbak. Oh iya. Relawan yang bersinergitas terhadap semua dinas, baik aparat kepolisian juga TNI Polri. Gitu. Lalu kemudian tugas tanggung jawab
regulasi daripada pemerintah itu untuk pencegahan anti narkotika, yang pasti kan tanggung jawab kita semua ya Pak, bukan tidak hanya Bapak polisi saja nih Pak, jenengan dan semuanya, mari bersama-sama untuk mengatakan tolak pada narkotika. Berarti saya ikut juga ya Pak? Oh iya. Berarti ya Pak? Saya, karena prinsip kami dari swadaya masyarakat terutama GAN itu satu anggota saja Mbak, satu anggota saja menjadi relawan narkotika, artinya sudah menyelamatkan satu keluarga. Iya. Kalau seandainya anggota GAN itu semuanya misal 100, artinya yang terselamatkan berapa? Dalam 100 keluarga. Lama-lama kemudian ketika Bapak Jokowi selaku presiden itu mengatakan bahwa darurat narkotika, sebetulnya sih tidak hanya Indonesia ya Pak, ini kalangan internasional tentang narkotika ini, tapi tidak lebih bahwa peran serta masyarakat, instansi, segala sesuatunya, karena narkoba ini menyelusupnya sangat luar biasa peredarannya. Yang paling utama adalah generasi yang jelas itu masa depan bangsa yang mesti harus kita selamatkan. Ketika ada slogan Indonesia SDM unggul, Indonesia maju, disitulah tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Biar tidak terjerumus narkoba. Siap, ya Pak. betul. Berarti ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan dari pihak GAN juga gitu. Iya. Kalau Pak Beni sendiri sudah berapa lama Pak jadi aktivis GAN itu Pak? Kalau di aktivis GAN saya, karena di sisi lain tadinya saya di Kebumen ini sendiri baru setahun aja, masih kurang Pak. Oh berarti baru. Kalau di Kabupaten Kebumen ini LSM yang relawan untuk anti narkotika yang berasal dari masyarakat itu baru Mbak. Oh, okay. Baru sekali. Lalu kemudian perdana mungkin ini. Tapi yang pasti kepedulian itu timbul daripada ketika saya menjadi aktivis di semua bidang. Saya termotivasi ketika saya menjadi aktivis saya pemberdayaan di lapas Kedung Paneng. Oh pernah di lapas penjara ya Pak? Iya, tapi saya memberdayakan. Jadi mereka warga binaan itu kan butuh kreativitas ketika kembali ke rakyat, ke masyarakat itu bisa diterima, lalu kemudian punya skill. Lalu kemudian kami dari bekerja sama dengan Kumham, kami mendidik para istilahnya napi ya, itu kita didik dengan skillnya. Lalu kemudian baik di Nusa Kambangan, di Jogja, juga di lapas Kedung Pane itu berharap bahwa mereka ketika pulang ke masyarakat sudah diterima, lalu kemudian tidak dikucilkan kembali. Kami aktivitas dari situ, lalu kemudian terinspirasi ketika makin saya di Jakarta, saya melihat Kebumen, saya melihat di media sosial tuh Mbak, ya Allah, tiba-tiba ada yang ditangkap, lalu kemudian yang terakhir ini malah kayaknya travel apa ya Pak? Itu yang iya, itu siapa itu Pak yang travel? Ya saya hanya sekilas menyimak media sosial, cuman kalau sudah mencakup ke jajaran itu kan artinya sudah masuk ke desa-desa ini yang bahaya sekali. Mungkin dengan adanya GAN bisa sinergi sama kepolisian Polres Kebumen dengan polsek-polsek di kecamatan. Kami dari GAN juga sudah mempunyai PAC 26 kecamatan. Alhamdulillah antusias sekali bahwa masyarakat juga mendukung adanya tolak narkotika. Iya, keras sekali dengan narkotika ya Pak. Betul. Iya. Kan itu sendiri hanya bergerak di bidang narkotika, narkoba, atau ada yang lainnya Pak? GAN punya divisi macam-macam Pak. Dari mulai pendidikan, pemberdayaan dan lain sebagainya, membangun entrepreneur jiwa muda untuk itu, karena GAN itu bersinergi ke seluruh kementerian. Ke seluruh kementerian, baik Dignas ya,
Diknas juga kita mesti harus membangun mensosialisasi, justru di distrik ini yang mesti harus gencar untuk mensosialisasikan ya Pak. Lalu kemudian terus juga kembali ke masyarakat, otomatis kan kembali ke ibu dan bapaknya. Ini yang mesti harus Orang tua iya, ya, orang Pak. tua. Orang tua ini yang kadang-kadang menegur anaknya juga gimana dan lain sebagainya. Nah ini makanya di desa pun dari Kemendes itu ada regulasi yang seperti Hari Anti Narkotika Internasional kemarin kan, desa bergerak, Indonesia bersih narkotika. Oh, desa bergerak, Indonesia bersinar, Iya. bersih narkotika. Iya, Ya, itu bersinar. pas memperingati Hari Hari Narkotika ya Internasional. kemarin ya, itu Pak. iya, jadi di desa mesti harus sosialisasi itu, makanya desa, misal desa A bersih narkotika dengan menyempitkan ruang gerak daripada pengedar, makanya ini satu-satunya cara untuk membatasi dan menyelamatkan peredaran ke masyarakat luas seperti itu. Kalau ranah hukum sih kami terus bersinergi dengan kepolisian. Kepolisian sudah ada yang mengatur. Oh ya, iya, Pak, Pak. langsung Yang penting Pak kami Kurnia mencegah, dan mari kawan-kawan. bersama. Iya. Pak Kurnia, itu kan tadi kan di bagian pembinaan masyarakat ya, itu biasanya pembinaannya itu dalam model apa Pak? Maksudnya mungkin berkaitan dengan narkoba kah atau yang lain kah juga? Itu kita melakukan pembinaan ya, jadi tidak cuma narkoba ya, tentang tertib lalu lintas ya, tertib lalu lintas, nanti ada siskamling tentang kekerasan dalam rumah tangga, nanti kita bekerjasama dengan dari pemerintah desa ya, apabila di program desa itu ada pembinaan tentang narkotika atau mungkin lalu lintas atau mungkin tentang siskamling atau mungkin tentang KDRT ya, kita berikan pembinaan itu. Dan juga kita yang jelas kita sampaikan bahwa dasar-dasarnya bahwa kita itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kita selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Karena apabila yang istilahnya mungkin nanti kita sampaikan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu nanti di situ kita sampaikan pasal-pasalnya kan. Apabila sampai melakukan itu, ada ancaman di situ, ada ancaman hukuman yang bisa dikenakan oleh si pelakunya gitu. Berarti nggak cuma di narkoba ya Pak, Betul, ya. tetapi yang paling banyak pembinaannya lebih ke apa Pak? Ya, kalau untuk karena tadi sampaikan Pak Beni ya, bahwa kita juga menurut Bapak Presiden ya, bahwa Indonesia sekarang udah memasuki masa darurat narkoba ya, darurat narkoba. Jadi kita di berbagai tempat untuk yang lebih sering kita melaksanakan pembinaan narkoba. Pembinaan narkoba karena generasi-generasi muda kita ya, itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi jangan sampai ternoda oleh narkoba, karena akan istilahnya bisa merusak mental ya, rusak mental nanti, padahal masa depan bangsa ada di tangan mereka. Jadi kita harus berperang melawan narkoba. Sampaikan Pak Beni tadi, tugas memberantas narkoba juga tidak cuma tugasnya polisi ya, semuanya baik dari GAN, dari pendidikan, dari TNI, semua dari lapisan masyarakat kita berantas sama-sama. Jadi caranya adalah sesuai dengan istilahnya sesuai dengan tugasnya ya. Apabila mungkin masyarakat ada yang mengetahui, segera laporkan ke petugas. Apabila mungkin masyarakat bisa mengamankan, diamankan dulu, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya bisa dilaporkan kepada petugas yang berwenang. Gitu. Berarti saling kerjasama semua Betul, pihak ya iya. Pak, itu yang paling penting. Iya. Berarti ini kan Pak Beni dan Pak Kurnia sudah lama sekali ya berkecimpung di dunia narkoba dan lain sebagainya gitu ya Pak. Ada keluh kesahnya, suka dukanya Pak? Mungkin punya pengalaman yang paling ada satu orang pengguna atau mungkin ketemu dengan pengedar atau bagaimana? Itu mungkin bisa diceritakan di sini Pak. Ya mungkin istilahnya kalau untuk pengguna narkoba ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen itu juga kan nggak begitu banyak ya, tetapi ada tetap yang
ada yang pernah ditangkap oleh aparat Polres Kebumen. Tapi kalau pengguna yang lain seperti zat adiktif ya, seperti mungkin minuman keras, itu hampir di setiap tempat pasti ada orang yang mungkin melakukan mengonsumsi minuman keras. Jadi kadang-kadang kita bolak-balik ketemunya sama orang-orang itu aja gitu kan. Circle Circle ya, gitu Pak. ya. Itu aja mungkin. Apa aja begitu ketangkap ribut orang ini lagi. Kita Dia bawa- lagi, dia lagi. Makanya kita itulah kadang-kadang suka dan dukanya di situ. Kita baru datang lihat mereka udah mungkin takut ya. Kita ketawa gitu. Oh, kamu lagi gitu. Ya akhirnya kita tetap kasih istilahnya penindakan yang terukur lah ya, supaya ada efek jerah di situ. Kalau Pak Beni sendiri, Pak, suka dukanya selama berkecimpung di narkoba? Kalau saya sendiri kebetulan alhamdulillah, karena memang kami lahir dari rakyat masyarakat, lalu kemudian ada anggota gang yang ex ya Pak, yang Ada ex juga, Pak. ada yang ex ya mengedar ya mengkonsumsi ya sudah di penjara, lalu kemudian sekarang gerilya bersama-sama untuk menyelamatkan adik-adiknya. Iya. Ini juga ada, jadi suatu saat nanti bisa kita sharing di situ bagaimana sih cara orang yang kecanduan lalu kemudian di masyarakat dikucilkan, masa depannya dirampas seperti apa, di dalam penjara kayak apa rasanya, nanti kita bisa undang. Iya. Berarti ini ya Pak, nggak cuma aktivis yang memerangi narkoba, tapi ternyata pengedar, kemudian ada yang ex pengguna, Iya. kemudian dari pihak yang napi-napi itu juga ada yang ikut digan juga ya. Berarti Oh iya ada. betul-betul Berbagai macam. sangat beragam Iya. ya isinya. Makanya saya berharap dari SMK ya, terutama SMK, SMA di umur-umur yang riskan sekali dengan labilnya apa yang dilihat ingin mencoba ini, yang mesti harus gencar juga untuk kita sosialisasikan pencegahannya, mungkin dengan banyaknya ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Di GAN juga kalau mau membangun skill ataupun talenta, misal di musik, di seni budaya dan lain sebagainya, kami ada sanggar. Ada sanggarnya. Lalu kemudian ketika yang sudah kecanduan, insya Allah kita punya ada rumah singgah namanya Tibil Gulub. Tibil Gulub. Iya, Tibil Gulub. Lalu kemudian alhamdulillah ini baru mencoba sih ya Pak, mencoba, tapi alhamdulillah kemarin sosialisasi di luar sana ada yang terlantar, terutama anak-anak pang itu ada 4 orang anak Pak, alhamdulillah sekarang sudah bisa azan, ngaji dan lain sebagainya. Positif ya Pak jadinya Insya ya. Allah ya, segala sesuatunya tidak lebih dari saya sendiri, tidak mungkin. Yang pasti bekerja sama dengan dinas, kepolisian, TNI, masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya, monggo bersama-sama untuk menciptakan Kebumen yang bersih narkotika. Bersinar. Kebumen bersinar. Kebumen bersinar, bersih narkotika. Ya tadi itu sanggarnya di mana Pak? Sanggarnya kami ada 2, di Puring itu di Rumah Budaya. Kalau di Suweng itu ada di Desa Karangsari, Kecamatan Suweng, RT 01 sebelah kidul Balai Desa, tepatnya itu di Sekretariat GAN. Di Seruang, berarti sekretariat GAN-nya di Seruang ya Pak? Iya. Nah di situ dari mulai SD sampai itu, dan di situ memang bapaknya cepetan juga Bu, yang menciptakan tari cepetan ada di situ Di juga. situ, Iya. iya. Lalu kemudian ya banyak seniman dan lain sebagainya dari Kabupaten Kebumen sering kumpul-kumpul di situ, kita sharing bagaimana untuk nguri-nguri budaya juga itu mesti harus suatu kegiatan. Salah satunya mungkin bisa mencegah itu ya Pak, dari tari SD sampai itu juga sudah ada di situ. Alhamdulillah ya, kalau memang ini kita bisa kerjasama kan bisa memajukan Kebumen.
untuk menjadi ikon apanya yang mesti harus kita menjadikan ikon kan seperti itu. Tujuannya adalah baik, ketika baik mungkin ketemu dengan yang baik ya Pak. Baik pasti bertemu dengan yang baik. Iya insya Allah ya. Tadi memajukan Kebumen menjadi bersinar dengan budaya. Gitu Iya, ya, Pak? karena dari budaya sendiri ini maaf saya jadi aktivis di seni budaya, alhamdulillah seni budaya Kebumen itu sudah sampai ke luar negeri Pak, Bu. Giliran arti internasional. Itu pada waktu itu saya aktif di Taman Mini Indonesia, di Taman Mini Jakarta. Lalu kemudian ada Hari Wayang Dunia, saya tampilkan anak-anak rantau yang ada di Jakarta, saya tampilkan di sana. Kebetulan alhamdulillah saya diwawancari sama New York Times, lalu kemudian ada festival art internasional di Taiwan, saya dipanggil, lalu kemudian saya pada waktu itu belum pulang ke Kebumen, belum standing ya, masih di gitu sana. Ya, lalu kemudian saya cari konser apa ini Kebumen, lalu kemudian saya telepon kakak saya yang kasih kebudayaan sini kan ada, ya Pak Bambang. Lalu kemudian Pak, saya diminta untuk kesenian Kebumen apa ini? Ya cepetan. Lalu kemudian ya di videonya dan lain sebagainya Pak. Lalu kemudian saya dikasih videonya, saya kirim ke Taiwan. Lalu kemudian ebleknya malah saya ebleknya juga lenggernya, karena di sana tampil tiga kesenian atau iya, 3 jenis kesenian tapi dikolaborasi untuk durasi 45 menit kalau nggak salah. Alhamdulillah ya sudah sampai ke Taiwan untuk aktivis di situ. Iya, berarti budaya Kebumen ternyata sudah mendunia Sudah ya, internasional. Lalu Iya. kemudian yang berangkat pada waktu itu karena ada sanggar titik kumpul teman-teman di Kecamatan Ayah yang berangkat. Cuma mungkin banyak ya warga Kebumen ini yang masih kurang tahu informasi itu, atau memang sebenarnya sudah ini tapi generasi mudanya yang tidak tahu gitu Pak, atau bagaimana informasi tentang budaya yang begitu sudah mendunia ternyata cepetan dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya Kebumen itu potensi sangat luar biasa ketika banyak potensi lah Mbak ya. Cuman memang mungkin belum menemukan sinkron daripada yang di atas dan di bawah, semua hilir ya, terutama ke akar rumput mungkin ya. Lalu kemudian ketika Kebumen ini banyak talenta, tidak bisa dipungkiri bahwa orang Kebumen ini yang menjabat di sana itu sangat luar biasa banyaknya Bu. Ya termasuk ya tidak bisa saya paparkan satu persatu, mungkin semuanya paham. Figur dari Kebumen itu untuk punya kedudukan di Republik ini kayaknya sudah Sangat besar, sangat besar potensinya ya Pak. Iya. Gitu, cuman ya mungkin dengan adanya banyak komunitas, lalu kemudian banyak perkumpulan menjadi positif, menjadi kayak LSM sendiri itu, saya berharap untuk LSM juga nunggal karep satu Kebumen, apapun atributnya, apapun warna itunya, ayolah kita bersama untuk Kebumen. Tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan tidak bisa kita angkat dengan sendirinya. Cuman berpikir itu semua akan melalui proses ya Pak. Individual akan menjadi satu kesatuan, bahwa filosofinya kopi. Ketika kita bertiga ini ada kopi, itu kita sepakat bahwa kopi itu pahit kalau Filosofinya kopi ya Pak. iya. Berarti semua setuju kalau kopi itu pahit. Kopi pahit, baru kita kalau sudah sepakat kopi itu pahit, artinya kan kita satu tujuan Pak. Iya. Kalau kan gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan di UMKM saya juga sudah pernah, pada waktu kemarin malah saya di rumah Ganjar, saya juga sudah ya alhamdulillah sudah ngikut ke dalamnya. Itu ya mudah, sebenarnya suka dan dukanya saya menjadi aktivis, relawan dan lain sebagainya tidak lebih. Saya tidak memoncerkan, baru kali ini saya mau menjadi ketua. Setelah sekian lama baru kali ini saya mau menjadi ketua. Tapi yang biasanya saya adalah seorang kreator, saya sebuah inisiator, lalu kemudian saya angkat orang untuk menjadi
menjadi itu. Sebagai contoh, komunitas di Kebumen LDSK saya juga bagian dari pendiri, komunitas Kebumen Bersatu juga saya bagian. Desain saya KKB alhamdulillah sudah mencapai luar negeri. Itu desain kaos saya. Iya, desain itu salah satunya. Ya, saya harapan ketika bermanfaat buat teman-teman, apalagi sampai punya program baik kan apa salahnya sih? Kenapa harus disimpan sendiri ketika Iya, kita share gitu ya? Kalau Pak? ini sudah jadi biar saya ke sini. Kalau ini sudah jadi biar saya ke sini. Itu biasanya seperti itu. Tapi kali ini entah itu gerakan apa yang memanggil saya berani menjadi ketua itu ya. Atas kepercayaan dari teman-teman yang udah sampean saja ya akhirnya saya terima. Itu amanah, lalu kemudian saya ke Jakarta melalui ngikut diklat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang bisa hadir di Kebumen, mudah-mudahan kan hadir di Kebumen membawa manfaat bagi kita semua. Kembali lagi ya Pak, tadi ke narkoba lagi, kita bicara tentang narkoba lagi. Biasanya itu orang-orang menggunakan narkoba itu kenapa sih Pak? Mungkin dari Pak Kurnia dulu. Ya tadi mungkin orang-orang menggunakan narkoba ya, mungkin untuk yang kalangan-kalangan remaja ya, remaja mungkin masih sekolah, itu mungkin masih mencari jati diri ya, mungkin biar dianggap hebat ya, biar dianggap hebat sama teman-temannya, biar dianggap berani ya sama teman-temannya, padahal dia tidak tahu bahayanya ya. Setelah dia mengkonsumsi narkoba, maka sarafnya akan rusak ya, dan tidak bisa berpikir positif lagi, dan itu ada efek candunya, jadi menjadikan berpotensi untuk melakukan tindak pidana, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin sampai meninggal dunia ya. Jadi itu sangat merugikan. Itu kalau di kalangan remaja ya. Kalau di kalangan sudah yang dewasa itu memang mungkin terjerumus karena situasi mungkin ya, mungkin sering bergaul dengan yang kurang pas ya, mungkin di klub malam dan lain sebagainya, itu bisa terjerumus ya. Selanjutnya mungkin ekonomi juga ya Mbak ya, mungkin ekonomi ya, mungkin karena narkoba itu juga mendapatkannya susah, dan juga harganya juga mahal ya, luar biasa, selangit ya harganya. Seperti sabu-sabu juga harganya sangat-sangat mahal. Jadi apabila mereka-mereka yang mungkin terbelit ekonomi, ini termasuk mungkin yang menjanjikan ya Pak. Oh iya betul. Menjanjikan. Ini yang bahaya sekali. Itu jadi apabila bisa menjualkan ke orang ya, itu keuntungannya sangat besar. Nah, padahal mereka tidak, mereka hanya memikirkan sendiri ya, dapatkan uang. Ternyata itu imbasnya luar biasa untuk kita, untuk yang memakai narkoba itu. Jadi istilahnya nggak menyadari kalau kehancuran menghantui kita ya, selaku yang menggunakan narkoba itu. Ya, itu ya tadi Pak, berarti orang menggunakan narkoba itu banyak sekali ada tuntutan ekonomi, karena memang mungkin dia kepengen, kemudian mungkin ingin menunjukkan ini saya loh, kayak gitu ya. Berarti kan tadi juga disebutkan kalau narkoba itu juga harganya mahal ya Pak. Mahal itu kalau boleh tahu sampai berapa Pak harganya? Mungkin kalau nanti saya punya uang, saya penasaran gitu loh Pak, penasaran bombok ya. Jadi memang kita sering memberikan pembinaan kepada adik-adik kita ya, baik di pendidikan dan juga kepada masyarakat. Tadi sampaikan Pak Beni juga bahwa kita memberikan pembinaan itu bukan untuk mengajari ya, tapi untuk mengetahui bahwa itu adalah sangat-sangat berbahaya. Jadi tentang mungkin ya harga gitu kan, mahal itu kita mengetahui setelah dari para tersangka ya, orang yang melakukan itu kita tangkap ya, setelah tangkap, dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka mengakui ya bahwa barang haram tersebut didapat dari mana ya, mungkin dengan membeli ya. Ternyata ditanya, mungkin salah satunya ada yang harganya sampai 1 gramnya mungkin ya sampai sekitar 1.700.000, ada yang 1.800.000 sampai 2 juta gitu. Itu cuma 1 gram ya. Iya. Contohnya mungkin sabu-sabu ya.
itu keterangan-keterangan itu didapat dari pemeriksaan para pelaku-pelaku atau tersangka yang sudah ditangkap gitu. Jadi memang harganya selangit, tetapi efeknya sangat luar biasa jeleknya gitu. Lebih baik kita misalkan punya rezeki ya untuk yang bermanfaat bagi orang lain ya, seperti dari Pak Beni dan teman-teman juga luar biasa membantu untuk masyarakat, membantu pemerintah, TNI Polri ya, untuk selalu ke depan bersama-sama untuk memberantas narkoba gitu. Berarti memang harganya mahal ya Pak, 1 gram 1.700.000. Padahal kalau gula 1 kilo itu 17.000 ya. Dan itu tidak ada manfaatnya ya Pak. Iya, ininya yang terlalu efeknya ya Pak, yang terlalu bisa sampai meninggal, sampai berbuat tindak pidana kepada orang lain. Jadi mau tidak mau nanti dihukum dengan di penjara seperti itu ya Pak. Tetapi itu yang dihukum di penjara itu hanya pengguna, pengedar atau semuanya Pak? Yaitu setelah kita misalkan menemukan ya ada informasi kadang-kadang kita ada informasi dari masyarakat, kadang-kadang kita menemukan sendiri mungkin pas melaksanakan patroli, kita mungkin mengamankan, setelah kita cek barangnya dari mana ya, itu ada juga yang pemakai, ada juga yang pengedar ya, ada juga yang bandar narkoba ya. Jadi istilahnya nanti hukumannya juga lain-lain ya, ada yang dari untuk pemakai, pengedar dan bandar itu hukumannya lain-lain. Kalau sampai ke tahap pengedar ya, sampai ke tahap bandar ya, itu bisa ancamannya bisa hukuman mati. Bisa hukuman mati, dan itu juga di Indonesia juga sudah beberapa kali para bandar-bandar narkoba dieksekusi ya. Dieksekusi mati ya. Dan itu sudah terbukti ya, gitu. Jadi istilahnya betul-betul kita perangi narkoba, jangan sampai ada narkoba apalagi dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia. Jadi ya, itu tugas sama-sama kita ya, dari Polri, TNI, dari GAN, dari BNN, semuanya sama untuk tugas kita memerangi narkoba. Jadi apabila ada informasi langsung segera laporkan ke petugas, kita melakukan penyelidikan dan penindakan gitu. Tadi yang bandar sampai dihukum mati. Nah kalau pengguna Pak, kalau pengguna kan dia kan hanya menggunakan ya, apakah juga dipidana juga, dimasukkan ke penjara juga? Ya nanti kan sebelumnya nanti diadakan pemeriksaan ya, diadakan pemeriksaan, nanti mungkin pernah memakai enggak, istilahnya sudah berapa kali ya memakai. Apabila nanti mungkin masih bisa terselamatkan ya, nanti bisa direhabilitasi ya, untuk disembuhkan ya gitu. Tapi kalau mungkin barang buktinya banyak ya tetap sesuai dengan hukum yang berlaku begitu, tindak dengan sesuai hukum yang berlaku. Berarti kalau untuk pengguna itu diperiksa dulu, kemudian nanti dilihat dulu dia masuk di rehabilitasi atau bagaimana ya Pak? Ya, untuk Pak Beni mungkin gini Pak, saya pengen tahu, pernah ke tempat rehabilitasi orang-orang yang terkena narkoba belum Pak? Sudah. Itu kalau di sana kegiatannya ngapain Pak? Ya banyak hal sih, kalau mau menyembuhkan, kalau ada kecanduan itu memang repot Mbak. Repot. Jadi di sana juga berbagai macam metode untuk mengembalikan ke normal, kembali semula gitu ya. Jadi di sana kegiatannya ya banyak kegiatan, terutama pemberdayaan dan kreativitas tadi yang saya sampaikan tadi. Makanya di Kebumen ini saya dan teman-teman GAN lainnya punya rumah singgah. Itu kadang-kadang ketika saya sosialisasi ke anak-anak jalanan itu kan saya ajak makan, lalu kemudian saya ajak minum di situ, kita santai di pom bensin, lalu kemudian saya tanyakan, lho kowe mangan kan ngendi, misal cara bahasa gomongan iki gak bahasa iya mangan kan ngendi, ternyata ini jangan-jangan kowe jadi kurir ya, ora pak lah. Nah terus nganggo mbok lah, akhirnya dia senyum-senyum. Akhirnya kita dengan pendekatan itu, lalu kemudian dia itu mengakui iya pak ini dan sebagainya. Oke lah kalau kayak gitu kita tarik ke rumah singgah untuk kita betulin. Lalu kemudian di Tipil Gulup itu kan
ada terapi, lalu kemudian pengajian yang bisa untuk menyadarkan dalam 4 hari, insya Allah di Tibil Qulub sini sudah bisa ya 4 hari diterapi, dikembalikan sarafnya di situ, kayak kalau umpamanya ada zaman ruqyah juga mungkin di ruqyah gitu ya. Alhamdulillah yang kemarin 4 ini ya sekarang ini alhamdulillah sudah normal dan mengakui apa kesalahan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau memang tugas-tugas kita semua Pak, bukan. Nah kalau masalah kenapa tugas kita semua, kalau di Tibil Qulub itu juga hasil makan dan lain sebagainya dari sumbangan semua Mbak. Iya, teman-teman yang lagi punya rezeki lebih dan lain sebagainya itu ke situ bawa sesuatu untuk itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan peran serta masyarakat, lalu kemudian dari kepolisian ketika ini perlu direhabilitasi, mungkin kita juga bisa masih itu. Dari dinas sosial juga kadang-kadang kemarin ada IPWL, kalau di sini yang dekat paling di Purwokerto, Banyumas. Oh berarti di Kebumen belum ada pusat rehabilitasi. Belum ada. Cuman dokter yang sudah bekerja sama di Kabupaten Kebumen itu ada 3. Satu RSUD, keduanya Puskesmas Pejaguan, yang ketiga Puskesmas Karanganyar. Itu sudah MOU dengan BNN Pak, gitu, untuk rehabilitasi ketika itu. Berarti efeknya ternyata tadi sampai di Ruqyah, sampai di ini ya Pak, benar-benar. Waduh, luar biasa Pak untuk menyadarkan itu ya. Mental, psikisnya semuanya kena, nggak cuma ininya ya Pak, apa namanya, badannya saja, tapi ternyata wong itu ember besar itu Mbak. iya Pak. Ember besar itu ketika ada hujan itu kan ditandai di itu ya. Itu yang mereka itu ya halusinasinya itu dikirain kolam renang Mbak. Dan jebur ke situ, halusinasinya itu ke situ langsung mereka tuh lagi renang katanya. Ini sangat luar biasa, makanya kenapa ini bahaya sekali untuk anak-anak, rusak sekali. Soalnya kalau mempunyai ini badan ini adalah pemerintahan, pusat pemerintahannya ini diserang oleh itu, lalu kemudian negara badan ini ya rusak semua Pak. Ini yang sangat ya jane kalau kita yang normal juga gegeti ya Pak. Gegeti lah, luar biasa gegetnya. Loh, iya karena saya udah nggak kaget gitu ya. Ya saya omong apa saja ya sudah nggak ada batasan untuk marah, tidak. Alhamdulillah gitu. Sama waktu saya karena saya aktivis di difabel pada waktu itu, difabel kalau lagi di rumah itu saya mau kue ada kota-kota yang melaku mbok tidak ada batasan untuk marah ke saya gitu. Jadi makanya alhamdulillah di Kebumen ini kalau manggil saya ada banyak ya, kalau menyimak Facebook ya manggil saya itu Ramane. Iya. Kalau di Facebook Ramane. Yang mungkin di Polres Pak Hendro ya, Pak Acong gitu ya, Ahong. Itu ya mungkin saya waktu Kapolresnya Pak Bahtiar itu malah saya juga pernah audit sertijab pertama. Dan ya banyak hal suka dan duka menjadi aktivis sosial, yang namanya sosial sih Pak. Ya sok sial gitu. Iya katanya udah sok sial lagi gitu. Sial gitu ya Pak. Tapi itu suatu kepuasan batin ketika wis bubuk kesel lah, wis tua, tapi kadang-kadang ketika ada pergerakan seperti itu nyali BEM-nya kumat lagi Pak. Jiwa mudanya iya, jiwanya lagi jadi gitu ya, itu Pak. lupakan segalanya gitu ya, mungkin itu sudah menjadi kepuasan batin mungkin Pak ya. Ya seperti itulah suka dukanya menjadi aktivis Kan. Ini saya pernah baca Pak di berita atau mungkin saya juga lihat di YouTube itu ada ex pengguna narkoba yang dia itu bilangnya saya menggunakan narkoba itu untuk agar saya itu pede di depan orang, pede di depan kamera seperti itu. Tanggapan seperti itu sebenarnya boleh tidak sih Pak? Orang kan tadi efeknya terlalu dahsyat gitu ya. Mungkin gini, itu kalau ada mungkin yang menyampaikan seperti itu ya, nah, jadi itu hanya pembenarannya dia aja ya.
itu hanya pembenarannya dari si pengguna itu ya. Tetap apabila dia menggunakan narkoba ketahuan akan berurusan dengan pihak yang berwenang. Itu yang namanya kita mau melatih mungkin biar tidak nervous ya di depan orang, biar kita berani. Itu ada istilahnya, kita bisa latihan kok. Kita bisa latihan, sering dicoba diulang, kan lama-lama nanti akan terbiasa. Jadi menghadapi orang banyak, apabila ya memang ada mungkin yang misalkan dipanggil ke depan untuk pidato, ya memang ada kadang yang mungkin tidak percaya diri, terus mungkin grogi ya. Jadi mungkin sampai nanti hal-hal yang sudah disiapin, apa yang mau disampaikan lupa semuanya. Iya. Itu mungkin ada terjadi seperti itu. Tapi kalau tadi mungkin dia menyampaikan dari X yang mungkin pernah ditangkap ya, bilang kalau makin narkoba biar mungkin lebih berani, lebih menghadapi orang banyak, itu hanya pembenaran saja. Itu hoax lah ya. Iya. Berarti memang tidak ya Pak, tetap tidak. Alasannya dewek. Iya. Iya, alasannya dewek. Iya. Agar dirinya dibenarkan oleh orang lain ya. Oke Pak, ini yang terakhir mungkin bisa disampaikan ke generasi muda kali ini, bahaya narkoba itu apa saja, kemudian ada nggak sih manfaatnya kalau untuk dunia medis? Monggo, masih. Nggih. Ya mungkin terima kasih ya, mungkin kepada generasi muda ya, baik di Kebumen maupun mungkin di luar Kebumen ya, di mana saja Anda berada. Kita dari kepolisian selalu mengingatkan kepada generasi muda untuk tentang bahaya narkoba ya, bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena bahayanya adalah satu ya, apabila sampai memakai atau mengkonsumsi narkoba, itu efeknya sangat-sangat tidak baik ya. Yang pertama bisa badan rusak ya, untuk badannya rusak. Yang kedua bisa otaknya rusak ya, psikisnya rusak, dan kemudian sampai yang fatal bisa mengakibatkan meninggal dunia. Jadi apabila kita sampai mengkonsumsi atau mencoba, itu akan sangat-sangat rugi ya, rugi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Jadi untuk jangan sampai generasi muda ya mengkonsumsi dan memakai narkoba. Itu pesan dari kita. Karena larangannya juga ada dua ya, larangan agama dan pemerintah. Jadi mungkin bisa diperhatikan dan dimengerti. Mungkin begitu. Mungkin kalau dari Pak Beni? Kalau dari GAN itu sendiri, mari bersama-sama untuk katakan tidak pada narkotika. Salamnya dari kami adalah satu hati, satu komando tolak narkotika. Satu hati, satu komando. Satu hati gimana Pak? Satu hati, satu komando tolak pada narkotika. Itu dari pesan dari kami. Makanya raihlah masa depan di anak muda ini, carilah jati diri yang positif untuk meraih cita-cita ke depan, bahwa bangsa ini, Kebumen ini di tangan kalian semua, tidak di saya. Kami melarang karena memang itu tidak baik. Kami memberikan fasilitas yang benar karena memang itu adalah rencana ke depan, bahwa di tangan anak-anak muda inilah bangsa ini akan estafet untuk menjadi pemimpin-pemimpin besar. Raih itu, maka dekati agama, jauhi narkotika. Mungkin itu. Dan satu pesan lagi, Mbak. Oh iya, banyak juga nggak apa-apa Pak. Enggak, satu saja. Berpesan bahwa di umuran SMA, SMK itu ciptakan kedamaian dengan kreativitas yang tinggi, berpacu dalam berprestasi. Jangan pandang kaos dan atributnya siapa dari mana, ketika anak Kebumen adalah satu Kebumen. Satu Kebumen, prestasi orang Kebumen, bawa ikon Kebumen di pundak kita semua. Kami orang tua hanya berharap mudah-mudahan dari para guru, dukungan dari semua Bapak Polri, dari kami masyarakat, satu hal yang paling
paling berbahaya adalah narkotika. Ketika narkotika itu sudah mendekat, apalagi menyentuh, mencoba, ancamannya adalah sangat luar biasa dan masa depannya pasti, saya pastikan akan musnah segalanya. Langsung musnah ya Pak? Musnah, Sudah tidak ada harapan. Karena saya bicara seperti ini, teman-teman dari GAN itu sendiri besok di lain season berikutnya mungkin bisa dihadirkan untuk berbagi cerita. Iya, nanti bisa kontak Iya. dengan Pak Beni ya Pak. Siap. Makanya untuk itu satu kali lagi mari bersama satu hati, satu komando, tolak narkotika. Narkotika. Ya. Satu hati, satu komando, tolak narkotika. Siap. Iya. Oke, itu tadi sedikit kita mengulas, kita belajar menimba ilmu dari Pak Beni dan Pak Kurnia. Nah, kali ini ya karena tadi kita sudah sedikit sepaneng gitu ya. Ya, saya akan mengadakan sedikit kuis bersama dengan bapak-bapak kece di sebelah saya. Ya, kuisnya ini nanti di sini ada gulungan kertas ya Bapak. Di sini ada pertanyaan di dalamnya. Nanti silakan diambil salah satu pertanyaannya, kemudian nanti diberikan ke saya. Saya akan menanyakan kuisnya itu kepada bapak-bapak. Oh. Oke, mungkin mulai dari Pak Beni dulu. Ada hadiahnya ya Mbak? Nanti hadiahnya ada. Oke, ada atau tidak masalah. Iya. Oke, yang pertama. Oke, ini cepat, cerdas cermat, seperti cerdas cermat Pak. Sebutkan Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan. Langsung cepat ya Pak. Cepat. Ya Pak Kurnia. Oke. Nah ini mungkin sedikit lucu ya Pak nanti ya. Yang bisa menjawab nanti jawabannya benar atau tidaknya dari tim ya Pak. Di sini pertanyaannya adalah badminton dan skateboard adalah olahraga yang memerlukan alat ya mungkin ya. alat. Bagaimana tim? Alat badmintonnya sama alat skateboardnya ya. Butuh modal ya. Butuh modalnya ya. Butuhnya bukan alatnya Pak, tapi modalnya. Ya. Kalau ada modal jadi bisa main badminton dan skateboard. Ya. Modal mau juga ya Mas. Oke, berikutnya lagi Pak. Kita main 3 kali. 3 kali, monggo Pak. Lagi. Oh ya Pak. Kurnia. Pertanyaannya lucu-lucu juga ya. Iya. Nanti saya juga boleh Pak. Nanti saya ambil Pak Beni dan Pak Kurnia yang ini. Oke, ini pasti ini sangat bisa karena aktivis ya Pak. Apa singkatan dari NAPSA atau narkoba? NAPSA itu singkatannya dari narkotika, NAPSA ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kalau narkoba Pak? Ya. Narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu NAPSA adalah istilah juga narkoba ya. Oh ya, istilah juga narkoba. Oke, berikutnya. Saya maunya yang lucu-lucu nih. Oh. Dan ternyata sekarang nggak lucu sih Pak, tapi Bapak harus bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. sampai Iya, selesai. sampai selesai Pak. Nah ini dia, apa perlu teman nih Pak? Oh iya. Iya. Bersama kalau Oh iya, gitu. bersama boleh menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ternyata selain bisa jadi
aktivis pinter nyanyi juga ya Pak? Kadang-kadang campur sarian, Pak. Bisa lah, kita Siap. campur sarian. Pak Kurnia lagi sekali lagi Pak. Munisa sekarang. Oh iya. Oh iya. Oh iya saya ya. Monggo. Saya mau pertanyakan atau Iya. Pak Kurnia? Boleh nanti 2 kali nanti Pak. Oh iya, saya gantian. Ini gampang, Pak. Gampang. Jadi pertanyaan adalah padi sebaiknya ditanam di mana? Padi sebaiknya ditanam di sawah. Kepriwet. Betul nggak, Tim? Kepriwet. Enggak di sawah, Pak. Di mana itu? Di tanah harusnya itu, Pak. Oh iya, ditanam, Pak. Ya enggak Pak, di sawah masa di tanah. Ya, harusnya di tanah, tetap tanah. Kan Keputusan juri tidak bisa Oh diganggu iya. gugat. Oke, keputusan juri tidak bisa diganggu gugat Jadi, ya jawabannya. iya, jadi padi sebaiknya ditanam di tanah, Mbak. Jangan di genteng, Mbak. Oh iya. Karena sudah bisa tumbuh ya Pak. Iya betul, gitu. Monggo, Pak. Ya, saya lagi. Oke, sekali lagi. Iya. Wah ini agak-agak susah nih ya. Aduh, Pak. Jangan susah-susah Pak jawabannya, Pak. Susah nih. Iya. Coba mempraktekkan sikap hormat. Aduh, bisa nggak ya? Ada Pak polisi bisa ya? Hormat ke Pak Polisi. Nanti kalau salah jangan dihukum ya, Pak. Enggak apa-apa, paling nanti push up ya. Memperhatikan sikap hormat gimana? Gini Pak, betul nggak? Harus berdiri ya Pak? Oh iya, oke. Berdiri. Iya. Ke Pak Iya. polisi ya Pak? Ya, Betul? betul ya. Jadi memang ini kalau nggak pakai topi kita di Iya. pelipis ya. Iya, di melipis Pelipis ini ini ya. jadi mungkin apa? Ibu jari rapat ini ya. Iya. Nggak boleh kayak gini. Oh, nggak boleh gini, berarti Jadi gini ya, harus Pak? turun ya. Agak turun dikit ya. Oh iya, gini. Jadi tapi pandangan ke depan. Kemudian ke Ya, depan. tegak gerak ya. Iya. Ya, cukup. Oke ya. Nggak dihapus apa Pak? Enggak. Aman. Oke. Sekali lagi atau sudah ini ya? Ya, Mau dihabiskan atau gimana Pak? Dihabiskan saja Pak. Mumpung masih ada 4. Sudah mungkin pula. Oh, iya. Oke. Tadi itu seru-seruan kita ya dengan bapak-bapak KC di sebelah saya. Untuk penutupnya sekali lagi Pak, kita pesankan tadi salam satu hati nggih? Oke. Iya. Baik. Mari bersama untuk salam tolak narkotika. Satu hati, satu komando tolak narkotika. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk semua penonton, jangan lupa untuk menonton channel Oma Sinau untuk belajar apapun, kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya ya. See you.